Ketika modal dari pelaku usaha ilegal mencoba membungkam kebenaran yang disuarakan media, maka publik pun mendapat gambaran yang menyedihkan bahwa kebebasan pers di negeri ini masih bisa dibeli, disuap, dan diredam dengan cara-cara suhir. Di balik cerita pengeboran minyak ilegal, tersembunyi jaringan kekuasaan informal, mafia usaha ekstraktif. Mereka bukan hanya menguasai titik-titik operasi, tetapi juga menyusup ke ruang redaksi, lembaga hukum, bahkan institusi pengawasan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam jumpa dan selamat datang di Kalturo Official Podcast bersama saya Kalturo, host Anda. Pada kesempatan yang baik dan bermakna ini, kita akan membahas sebuah editorial yang penting, bernas dan menggugah kesadaran bersama. Sebuah kisah nyata di balik layar media yang menyuarakan kebenaran, namun diadang oleh godaan uang dan tekanan kekuasaan. Inilah editorial yang kami beri judul, Ketika Kebenaran Akan Dibungkam dengan Uang. Ujian etik jurnalisme di tengah bisnis ilegal. Dunia jurnalistik kembali diuji. Seorang pemimpin redaksi, Timret, dari media online, menghadapi dilema yang menguji nurani profesi. Diminta untuk men-take down sebuah berita investigatif tentang praktik pengeboran minyak ilegal atau illegal drilling dengan iming-iming kompensasi uang. Ironisnya, berita tersebut mendapat sambutan positif dari banyak kalangan karena menyoroti aktivitas yang membahayakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Kasus ini memperlihatkan konflik klasik antara idealisme dan godaan pragmatisme. Ketika modal dari pelaku usaha ilegal mencoba membungkam kebenaran yang disuarakan media, maka publik pun mendapat gambaran yang menyedihkan bahwa kebebasan pers di negeri ini masih bisa dibeli, disuap, dan diredam dengan cara-cara suhir. Di balik cerita pengeboran minyak ilegal, tersembunyi jaringan kekuasaan informal, mafia usaha ekstraktif. Mereka bukan hanya menguasai titik-titik operasi, tetapi juga menyusup ke ruang redaksi, lembaga hukum, bahkan institusi pengawasan negara. Permintaan take down berita bukan soal malu diketahui publik, tetapi bagian dari skema sistematis untuk menghapus jejak kejahatan lingkungan. Yang lebih mencengangkan, lahan yang akan digunakan untuk aktivitas illegal drilling tersebut diketahui merupakan milik seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. Ini bukan sekadar ironi, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Bekas wakil rakyat tidak seharusnya terlibat dalam aktivitas yang merusak lingkungan dan melanggar hukum. Ketika orang yang pernah duduk di kursi legislatif justru ikut dalam lingkaran kejahatan, maka jelaslah betapa kuat dan mencalar jaringan bisnis ilegal ini. Siapa yang harus bertanggung jawab? Bukan hanya pihak yang terang-terangan menawarkan suap, tetapi juga aparat hukum yang abal, pejabat yang diam, serta masyarakat yang permisif. Pers tidak bisa dibiarkan sendiri melawan kekuatan gelap yang terorganisir ini. Karena pengeboran minyak ilegal bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan kejahatan lingkungan. Aktivitas ini berisiko mencemari tanah, merusak air, memicu ledakan, hingga merugikan negara baik sisi pajak dan kontrol produksi energi. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, aktivitas pengeboran minyak tanpa izin dapat dijerat hukuman pidana hingga 10 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Tapi sayangnya, implementasi hukum ini masih lemah, seringkali tumpul saat menyentuh pelaku bertopeng pengaruh dan uang. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menegaskan bahwa jurnalis memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Tapi di lapangan, perlindungan bagi jurnalis masih sebatas teori. Ancaman, teror, hingga kriminalisasi menjadi mimpi buruk yang nyata. Tekanan terhadap redaksi media tidak jarang datang dari jaringan kekuasaan melalui ancaman, pembelian narasi, bahkan represi. Maka permintaan menurunkan berita harus dipandang sebagai upaya sistematis membungkam demokrasi. Mirisnya, penegakan hukum terhadap ancaman pers masih setengah hati. Dewan Pers tidak memiliki kewenangan eksekusi. Padahal jika permintaan takedown disertai kompensasi uang, itu masuk kategori gratifikasi atau suap yang jelas bisa diusut oleh KPK. Jika media menyerah pada tekanan ekonomi, maka ia kehilangan fungsinya sebagai pembela rakyat. Ia berubah menjadi alat legitimasi kejahatan. Jika ini dibiarkan, maka hancurlah kepercayaan publik terhadap jurnalisme dan selanjutnya terhadap demokrasi. Dalam konteks ini, ketegasan seorang Pimprek untuk menolak tawaran tersebut adalah bentuk keberanian yang layak diapresiasi. Tapi keteguhan moral tidak akan cukup bila negara tidak memberikan perlindungan struktural. Pemerintah wajib membentuk unit khusus perlindungan jurnalis investigatif, terutama yang mengangkat isu bisnis ilegal dan lingkungan. Perlindungan ini harus mencakup aspek hukum, keamanan, dan psikologi. Dewan Pers juga harus diperkuat agar bisa memberikan sanksi tegas kepada pelaku intervensi terhadap redaksi. Sementara aparat penegak hukum harus aktif menjalankan laporan media sebagai sumber awal penyelidikan, bukan sekadar opini. Di sisi lain, media juga harus menjunjung tinggi etika jurnalistik, verifikasi, objektivitas, dan independensi. Dengan begitu, tidak ada ruang untuk menggugat isi berita atas dasar dugaan keberpihakan atau cacat prosedur. Jika semua elemen ini berjalan beriringan, media yang profesional, negara yang responsif, dan publik yang kritis, maka kita bisa menjadikan kasus ini sebagai momentum penting untuk reformasi tata kelola lingkungan dan hukum. Namun, jika dibiarkan begitu saja, maka ini akan menjadi presiden buruk bahwa kebebasan pers bisa dibeli dan kerusakan lingkungan bisa ditutup dengan uang damai. Oleh sebab itu, selain menolak tekanan untuk menghapus berita, redaksi juga bisa memperkuat fungsinya sebagai corong publik melalui peliputan berkelanjutan dan membuka ruang diskusi yang mempertemukan perspektif korban, ahli lingkungan, dan aparat penegak hukum. Pengeboran minyak ilegal bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan tindak kejahatan lintas sektor yang berdampak sistemik terhadap tanah, udara, air, dan keselamatan hidup masyarakat sekitar. Editorial ini juga mengajak semua lembaga pengawas dan penegak hukum, mulai dari Satgas Tambang Ilegal, Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Tipiter, Bareskrim Polri, Kementerian ESDM, hingga KLHK, untuk bertindak cepat dan taktis dalam menangani laporan-laporan pengeboran ilegal, termasuk melakukan penindakan hukum langsung terhadap pelaku, pendana, hingga jaringan distribusinya. Sebab dalam praktiknya, para penambang ilegal seringkali dilindungi oleh oknum
atau pihak berkepentingan. Dan ini yang membuat proses penegakan hukum mandek di tengah jalan. Untuk itu, sanksi pidana harus diperlakukan maksimal sesuai pasal 52 UU Minerba nomor 3 tahun 2020 yang mengancam pelaku penambangan tanpa izin dengan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 100 miliar rupiah. Dan jika terbukti merusak lingkungan, pelaku bisa dicerat dengan UU nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Di sisi lain, sikap publik juga menentukan arah pemberantasan kejahatan ini. Jangan lagi ada pembiaran atau anggapan bahwa illegal drilling adalah mata pencaharian rakyat kecil. Narasi semacam itu hanya mengaburkan fakta bahwa pelaku utama dan penerima manfaat terbesar dari kegiatan ini adalah kelompok terorganisir dengan modal besar dan jaringan kuat, bukan sekadar masyarakat bawah. Kita tidak bisa lagi mentoleransi aktivitas ilegal yang menghancurkan lingkungan dan menindak hukum atas nama kebutuhan ekonomi semata. Kesadaran publik untuk menolak, melaporkan, dan mendukung penindakan illegal drilling adalah bagian dari perjuangan menjaga masa depan bangsa. Di titik ini, kita dihadapkan pada pertanyaan serius. Apakah kita ingin hidup di negara hukum yang berpihak pada keadilan dan lingkungan? Atau negara yang tunduk pada uang, tekanan, dan praktik kejahatan yang diselimuti narasi palsu? Ini bukan lagi sekadar editorial. Ini adalah alarm keras terhadap kebusukan yang dibiarkan tumbuh subur. Saat media dibungkam oleh tekanan kekuasaan, lingkungan dihancurkan oleh kerakusan pelaku illegal drilling dan hukum dijadikan alat tawar-menawar, maka yang hancur bukan hanya tanah air, tapi harga diri kita sebagai bangsa. Cukup sudah pembiaran, cukup sudah kompromi. Para perusak bumi harus dikejar, dibongkar, diseret ke pengadilan, dan hukum seberat-beratnya tanpa belas kasihan. Jangan biarkan suara kebenaran ini padam. Dukung perlawanan terhadap illegal drilling dengan mensubscribe, like, dan share editorial ini sekarang juga. Giring opini, obarkan kemarahan, dan jadilah bagian dari gerakan rakyat yang tidak bisa dibeli. Ini bukan hanya soal lingkungan. Ini soal siapa yang masih punya nurani untuk melawan kejahatan yang dibungkus oleh kekuasaan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.